Tapi minggu ini kita mau belajar bagaimana saudara dan saya harus hidup bijaksana dan tetap waspada, living wisely and alertly. Di sini kita akan lihat sama-sama bahwa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya adalah Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya dalam kehidupan saudara dan saya. Kita semua tahu ya bahwa saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pribadi yang bijaksana, betul? Kita harus tahu apa sih maksudnya bijaksana. Kita lihat dulu yuk dari firman Tuhan dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Di situ dikatakan, kita baca sama-sama ya, ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Ya. Yes. Amin, amin ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Kalau firman mengajarkan kepada kita dan menghendaki kita untuk kita memperhatikan sesuatu dengan seksama, artinya ada effort di dalam diri kita, ada usaha yang kuat di dalam diri kita untuk memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita harus lakukan, karena itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kadang-kadang orang ya bangun tidur dalam kesehariannya udah lupa tuh bahwa Tuhan memiliki rencana yang hebat dalam diri saudara dan saya, tapi kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Seringkali kita langsung bangun, pegang handphone, main scroll, udah akhirnya lupa, waktunya habis dan akhirnya tidak berdoa. Dan akhirnya setelah itu, wah udah kesiangan, langsung beraktivitas. Udah di doanya langsung sambil jalan aja lah, udah sambil di mobil aja. Padahal kita sudah belajar selama ini apa yang Tuhan mau, kita harus menyediakan waktu dengan sengaja untuk Tuhan. Artinya Tuhan menjadi prioritas dalam hidup saudara dan saya. Tuhan, doa bukan sekedar menjadi suatu cadangan buat kita, bukan. Kalau kita lagi kepepet, kita pasti bisa semuanya berdoa. Tapi kalau semuanya lagi fine-fine aja gitu kayaknya, udah nanti deh sambil jalan aja, ngentengin. Padahal sekali lagi yuk kita sama-sama sepakati bahwa dalam urusan doa pun kita harus menyediakan waktu secara sengaja dalam hidup kita. Datang sama Tuhan. Karena apa? Tuhan suka kalau kita melakukan sesuatu dengan hati, mempersiapkan sesuatu dengan hati. Itu menjadi satu keindahan tersendiri yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup bijaksana dan waspada ini berarti menggunakan apa? Akal sehat, pengetahuan kita, ya, pengalaman di dalam kehidupan kita. Hidup bijaksana itu kita berarti waspada, menggunakan apa? Akal, pengetahuan, dan bahkan pengalaman. Untuk membuat apa? Keputusan-keputusan yang tepat di dalam kehidupan saudara dan saya. Keputusan yang tepat itu bukan menurut kita, sekali lagi. Tapi keputusan yang tepat adalah menurut Tuhan. Sesuai nggak dengan firman yang Tuhan mau? Apa yang kita lakukan? Itu yang dimaksud dengan tepat. Keputusan yang tepat. Serta apa? Selalu siap siaga untuk menghadapi segala situasi yang ada. Nanti kita akan lihat bahwa hari-hari ini betul-betul adalah hari-hari yang sangat jahat. Karena itu anak-anak Tuhan harus selalu waspada, siap siaga selalu. Dulu kalau ada suami istri, istrinya sedang mengandung ya, udah detik-detik bulannya mau melahirkan gitu. Ada yang namanya program ya, suami siaga ya, siap antar jaga, betul nggak? Betul kan? Gitu. Siap antar jaga. Jangan pas suami istrinya udah detik-detik mau melahirkan, malah suaminya pergi-pergi pulangnya malam gitu. Itu kan dalam tanda petik ya untuk case-case khusus bisa dimengerti, mungkin ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi kenapa ada program sampai harus seperti itu? Karena terjadi banyak sekali istri-istri yang sudah detik-detik mau waktunya melahirkan nggak ada pasangannya, dalam artian pergi-pergi gitu loh. Jadi itu digencarkan gitu supaya apa? Supaya istri itu ketika melahirkan dia mendapatkan support
itu penting sekali kehadiran suami. Walaupun tidak harus ikut masuk ke ruangan, suami nunggu di luar pun, terus anytime gitu ya, apa yang terjadi dengan istrinya, suami akan langsung cepat sigap untuk melakukan persiapan-persiapan, mempersiapkan peralatan untuk istrinya, pakaian ganti dan segala macam, minimal sudah ada tas gitu ya, yang tiba-tiba ketika melahirkan udah tinggal bawa gitu. Sama seperti gini, hari-hari ini ada program yang harus kita lakukan, yaitu apa? Kalau ada bencana, ya, kalau ada bencana, kita kan sudah diinfokan bagaimana caranya gitu. Oh, siapkan semua dokumen-dokumen yang penting-penting dalam satu koper, semuanya yang penting-penting, baju beberapa biji ada dalam koper atau apapun yang kita anggap penting masukkan dalam satu koper. Ketika nanti terjadi dalam tanda petik bencana yang tidak kita tahu, kita tinggal bawa koper itu semampu kita, sebisa mungkin. Kalau dokumen dalam keluarga kita terpencar, satu di lemari sana, satu di lemari sini, ketika ada terjadi bencana, kita pasti akan bingung kemana dulu gitu. Tapi ini kenapa? Karena yang dilakukan ini adalah semata-mata semuanya untuk sebuah persiapan menghadapi sesuatu yang tidak kita tahu kapan itu datangnya. Kita juga melihat di sini hal ini mencakup kesadaran akan waktu, pemahaman akan kehendak Tuhan, dan tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai kebenaran. Berkaitan bijaksana, berkaitan dengan yang namanya waktu. Apa yang tidak bisa terulang dalam hidup kita? Waktu. Ya. 1 detik pun kita sudah tidak bisa mengulang. Waktu akan terus berjalan, suka atau tidak suka kita. Mau atau tidak mau kita tidak bisa menghentikan waktu itu. Waktu akan tetap dan terus berjalan. Karena itu kita akan melihat bahwa penting sekali saudara dan saya untuk bisa mengelola waktu dengan baik, ya. Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 18 itu intinya di sana. Menegaskan orang yang memperoleh hikmat itu lebih berharga daripada perak dan emas. Hikmat bukan hanya tentang kecerdasan, melainkan kemampuan menangkap kehendak Tuhan. Sudah banyak sekali contohnya yang terjadi di negeri kita. Mereka yang berjatuhan, bukan orang-orang yang tidak pintar. Mereka yang berjatuhan hari-hari ini bukan orang yang tidak populer, bukan orang yang tidak cerdas. Mungkin dari akademiknya juga, mungkin gelarnya sampai doktor, profesor atau apapun itu, tetapi bisa keseleo jatuh. Ya. Kita tahu orang-orang terkenal, semuanya kok biar berjatuhan. Maaf, masuk TV, masuk media sosial, berjatuhan. Mereka bukan tidak pintar, mereka bukan tidak cerdas, mereka bukan tidak populer, mereka bukan kurang pengalaman juga, tetapi yang kurang dari hidup mereka apa? Hikmat. Hikmat ini menjadi sangat penting sekali karena sebagai orang percaya, saudara dan saya tahu bahwa hikmat ini adalah Kristus sendiri. Hikmat ini adalah kebenaran itu sendiri, dan hikmat itu adalah firman itu sendiri. Karena firman itu adalah Kristus. Firman itu adalah Tuhan sendiri yang bergerak di dalam diri kita. Dia akan menjadi logos begitu aja, tulisan-tulisan dan kata-kata itu. Tetapi ketika saudara dan saya menangkap esensinya, menjadikan rema dalam hidup kita dan melakukannya, maka itu hidup. Amin. Jadi bagian saudara dan saya adalah terus mempraktekkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Berkaitan dengan hidup bijaksana dan waspada ini, ada beberapa hal yang akan kita perlu tahu sama-sama dan perlu kita yuk belajar praktek sama-sama. Yang pertama, kita perlu mengerti, ya, kita perlu mengerti makna hidup dengan bijaksana dan waspada. Kita perlu mengerti ini. Dari Efesus 5 ayat 15 dikatakan begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu di KBBI kita tahu sama dengan orang bijaksana. Jadi di sini dimaksudkan, jangan kamu jadi seperti orang bebal. Orang bebal ya, itu dimaknai sama dengan orang bodoh. Jangan kamu hidup dalam kebodohan, gitu. Tetapi hiduplah seperti orang yang bijaksana. Saya ingin melihat sedikit berkaitan dengan bodoh sebelum kita baca ayat yang Matius.
Oke, Matius saya baca dulu aja. Kita baca sama-sama ya. Yuk, baca sama-sama. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 2 ini. Pada Alkitab membuat perbandingan, bodoh itu lawannya bijak. Ya. Nanti kita lihat di sini. Dari ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Hidup bijaksana, selanjutnya perlu diingat. Ya, hidup bijaksana itu berarti menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena firman itu mengatakan apa? Kalau kita mendengar firman dan kita melakukannya, kita sama seperti orang yang bijaksana. Amin. Artinya, sederhananya untuk bisa kita tangkap bijaksana, untuk menjadi orang yang bijaksana, simple. Dengar firman, lakukan. Dengan firman, lakukan. Simpelnya begitu. Tetapi perlu kita tahu, kalau kita melihat ya, di dalam bahasa aslinya, salah satu yang diidentifikasikan dengan Tuhan, itu adalah Tuhan yang memerintah. Itu salah satu maknanya. Terus kita bisa melihat di bahasa Ibrani itu ada Nabal, ya saya nggak tuliskan tulisannya. Dalam bahasa Ibrani itu Nabal itu artinya bodoh. Tapi sama juga dengan artinya tidak mengakui adanya Allah. Jadi ternyata tadi saya sharing di mobil sama suami saya, karena suami saya pengen dengar sekilas gitu, kurang lebih gambaran yang harus disampaikan. Terus ketika saya menyinggung ini, bayangkan ternyata betapa ekstrimnya di hadapan Tuhan orang yang bodoh. Karena orang bodoh itu sama dengan dia tidak mengakui adanya Allah. Sebab kalau dia mengakui adanya Allah, pasti dong dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena Allah itu diidentifikasikan sebagai Tuhan yang memerintah. Saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah, betul? Siapa yang menjadi pemimpin pemerintahan kita? Allah sendiri. Dengan segala aturan-aturannya memimpin kita. Nah, saudara dan saya diperintahkan melakukan A. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi dia. Tapi akhirnya kita memilih untuk membenci musuh kita, jengkel sama dia. Awas ya, kita sedang tidak mengakui adanya Allah. Karena apa? Kita lebih memilih bodoh. Kita lebih memilih hidup dalam kebodohan. Sementara Tuhan menghendaki saudara dan saya hidup bijaksana. Dengar apa kata Tuhan, lakukan. Itu artinya. Sederhananya seperti itu. Jadi ternyata ekstrim sekali kalau kita ini hidup bodoh. Tuhan tidak menghendaki. Dan kita tahu, nanti kita lihat ada 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Minggu lalu Pak Abi sampaikan di Braga. Walaupun saya di Manchester, Pak, saya tahu bapaknya itu. Nah, jadi di situ nanti kita lihat bodoh dan bijaksana, dan akhirnya hanya yang bijaksana yang bisa masuk dalam kebahagiaan tuannya bersama dengan mempelainya. Di sini kita lihat bijaksana itu berarti apa? Memahami tujuan hidup kita. Tujuan hidup dan saudara harus kita paham. Kalau kita tidak paham, kita tidak bisa menjalankannya. Yakinlah bahwa saudara akan bingung menjalankan kehidupan ini kalau saudara dan saya tidak memahami tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang belum memahami, mari cari terus. Tuhan pasti berikan, bukakan. Karena tujuannya adalah sederhana. Jadilah semakin serupa Kristus. Maka engkau yang namanya bijaksana, hidup murni, hidup kudus, semuanya itu akan terus bergeser ke arah itu. Terus bergeser ke arah itu. Karena hidup adalah proses. Kekristenan adalah pertumbuhan. Kekristenan itu bukan stuck berhenti di satu titik, tapi kekristenan itu terus bertumbuh sampai pada terus kekekalan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Terus kita lihat di sini juga memahami tujuan hidup kita dan berjalan selaras dengan kehendaknya. Ini garis bawahnya. Berjalan selaras dengan kehendaknya, bukan pilihan kita sendiri. Bukan kehendak kita sendiri, bukan kemauan kita sendiri. Karena daging ini selalu akan menyeret kita kepada hal-hal kebodohan. Betul? Daging nih. Makanya Tuhan mau kita menghancurkan daging.
supaya roh di dalam diri kita muncul, supaya ketajaman dan kepekaan kita untuk memahami dan mengenal Dia lebih dalam, sehingga kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Setiap waktu, setiap detik, setiap menitnya kita menjadi tahu. Kita semua mungkin masih bisa jatuh bangun, tapi percayalah bahwa iman di dalam diri saudara tidak boleh jatuh bangun. Amin. Karena iman itulah yang akan membuat kita terus bangkit lagi dalam segala kondisi dan keadaan apapun. Iman itu yang akan membuat saudara tetap ada di dalam trek keselamatan yang Tuhan berikan. Efesus 5 ayat 15 mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran penuh akan waktu dan situasi. Jadi kita perlu memperhatikan setiap waktu yang Tuhan percayakan. Waspada terhadap pengaruh dunia penuh dengan godaan dan distraksi yang dapat menjauhkan kita dari hidup yang benar, menjauhkan kita dari kehidupan kebenaran, kehidupan doa. Itu distraksi itu sangat-sangat kuat hari-hari ini, termasuk yang ada di tangan kita ini, media sosial. Wow, sekarang ini gak ada batasan, gak ada limitnya, terserah di media sosial itu ada apa saja. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita tetap mau hidup kudus? Apakah kita tetap mau hidup suci? Apakah kita mau tetap hidup murni? Saya hanya menyinggung sedikit. Gadis bijak itu masuk karena dia membawa minyak yang cukup. Kenapa minyaknya cukup? Karena gini, saudara dan saya, minyak itu juga berbicara urapan. Betul? Urapan itu yang tidak boleh hilang dari hidup orang percaya. Untuk terus urapan itu penuh atas kita sehingga kita cukup sampai dengan nanti kesudahannya, urapan itu harus terus dipelihara, harus terus dijaga. Kapan urapan itu akan terus penuh? Ketika hubungan kita dengan Tuhan terus kuat, erat dan melekat. Itu urapan terus bekerja dalam diri kita. Ketika kita dipenuhi dengan urapan daripada Tuhan, maka perkataan kita ada kuasa. Maka apapun yang kita dengar, kita pikirkan, semuanya bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Karena urapan itu, karena minyak itu ada pada kita. Saudara dan saya semua di tempat ini adalah pelita-pelitanya, betul? Karena saudara dan saya diciptakan adalah terang. Saudara dan saya adalah pelita di tengah kegelapan. Tetapi tanpa minyak, semua menjadi tidak ada manfaatnya. Pelita yang tidak ada minyaknya tidak akan pernah bisa menyala. Minyaknya semakin lama semakin berkurang, semakin redup, tidak akan bisa menyinari lagi. Ibarat begini, distorsi dunia yang tadi saya singgung, itu kan kencang sekali dengan media sosial. Tahu nggak, iblis mengkamiri kekudusan kita dengan apa? Dengan panca indera kita, melalui panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita pikirkan, kita serap. Akhirnya terus-menerus itu yang menjadi kita akui. Sehingga ketika Roh Kudus itu mengingatkan kepada kita, sudah jangan lihat-lihat yang begituan aja, sudah tutup. Tapi daging ini bertentangan terus dengan Roh Kudus. Semakin kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka hal seperti itu akan semakin luntur dalam diri kita. Lama-lama Roh Kudusnya akan bungkam. Lama-lama Roh Kudusnya tidak akan ngomong lagi sama saudara. Karena apa? Roh Kudus, ingat, Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Sama seperti saya dengan suami. Suami saya lagi baca buku misalnya. Saya ngobrol sama dia, ngobrol terus. Gak ditangkepin terus. Lama-lama dia bilang, apa sih? Katanya, udah nanti aja, misalnya, contoh begitu. Lama-lama kan saya jadi enggan untuk ngobrol. Ya. Terus setiap lagi suami sedang mengerjakan pekerjaan apa yang lainnya lagi, saya ngobrol tentang ini nih, selalu dibilang, apa sih? Ntar aja kalau lagi nyantai. Lama-lama kan saya jadi malas untuk ngomong lagi. Cari waktu yang tepat akhirnya untuk ngomong. Tapi di situ akhirnya apa? Akhirnya saya jadi enggan untuk ngomong. Roh Kudus itu pribadi. Suami saya bilang gini, tapi bisa kan didobrak aja gini? Tidak. Kenapa? Roh Kudus itu pribadi yang tertib. Roh Kudus pribadi yang menghargai free will. Jadi kalau kita tidak mau mendengar dia juga akan diam. Dia pergi nggak dari diri kita? Tidak. Dia ada dalam diri kita. Tapi saudara dan saya dalam tanda petik tidak mengaktifkannya karena tidak mau merespon dia.
Ini loh yang pengaruh-pengaruh ini yang seringkali membuat kita hamartia, bergeser, tidak tepat lagi dari sasaran. 0,0 sekian mulai bergeser. Fokusnya bukan lagi Tuhan, tetapi yang lain. Ini yang membuat akhirnya hubungan kita menjadi jauh, meredup, dan akhirnya Roh Kudus tidak terdengar lagi, dan akhirnya pintu ditutup. 5 gadis bijak yang bersama dengan mempelai masuk, tapi 5 gadis bodoh apa? Dia ketok-ketok pintu minta dibukakan. Yang bisa buka dari mana? Dari dalam kan? Tapi dari dalam bilang nggak kenal, ya. Jadi di sini ini loh, kenapa dibilang nggak kenal? Dalam pengertian bahasa aslinya, salah satu dikatakan begini, aku nggak paham kenapa kamu memilih jalan itu. Jadi gini, ketika kita diingatkan sama Roh Kudus untuk nih lakukan ini ya, kita mulai enggak. Jalan kita sendiri. Kita memilih jalan kebodohan. Tuhan tidak paham. Aku sudah mengarahkan ini, SOP udah kasih ini, aku ingatkan ini, bahkan aku mendampingi kamu untuk melakukan ini, tapi kamu memilih untuk yang lain. Sehingga kamu tidak sampai kepada sasarannya. Kamu tidak sampai kepada tujuannya, yaitu apa? Masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Kamu gak sampai. Tidak bisa lagi. Mungkin kalau di dunia masih ada yang namanya orang dalam. Tapi kalau di sana tidak ada lagi orang dalam. Tidak ada malaikat yang bisa disuap. Amin. Kalau sudah selesai waktunya, selesai saja. Ya, ini kita semua belajar sama-sama. Yuk, kita tahu bahwa kalau Tuhan itu diidentifikasikan dengan Tuhan yang memerintah, artinya biarlah Dia memerintah seluruh esensi hidup kita. Roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna karena Dia. Amin. Kita lihat selanjutnya. Yang kedua, mengapa kita harus hidup dengan bijaksana dan waspada? Efesus 5 ayat 16 katakan gini, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu adalah anugerah, ya. Kembali lagi, waktu adalah anugerah yang harus kita kelola dengan bijaksana, dan kita tidak tahu kapan kedatangannya. Kedatangan sang raja akan terjadi, kita nggak ada yang tahu. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Siap atau tidak siap, kalau Dia mau datang, datang aja. Gak ada yang bisa entar dulu, gak bisa. Ya, gak bisa seperti itu. Kita bisa lihat bahwa kedatangan sang raja itu semakin hari semakin dekat. Tapi kita tahu bahwa dari saya SD pun gitu ya, saya juga dengar gitu kan dari nenek saya gitu. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Tapi sampai hari ini ya gitu, masih terus dengar yang sama, sudah dekat. Kenapa? Karena kan Tuhan udah bilang, hanya Bapa yang tahu, anak pun tidak. Artinya, kenapa diingatkan sudah dekat? Supaya kita tuh ingat, aware, waspada, terus bersiap-siap. Karena pribadi yang siap itu bukan pribadi yang bukan pribadi yang tanpa persiapan. Sesuatu dikatakan siap itu kalau memang sudah dipersiapkan, bahkan sejak lama. Gak ada yang instan. Contohnya gini, kalau misalnya besok Tuhan datang, misalnya gitu ya. Kalau besok kira-kira Tuhan datang, apa yang harus Anda lakukan hari ini? Hah? Masih ada waktu nggak kira-kira? Kejar. 24 jam lagi Tuhan datang nih. Ya, pasti yang dilakukan sama kita kan kita bertobat toh, minta ampun Tuhan, saya salah ini, ampun dan lakukan ini dan itu, dan mulai hidup kudus dan mulai berkata-kata bijak dan semuanya yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan datang kita siap 24 jam. Tapi persoalannya Tuhan datang gak ada yang tahu. Jadi mari kita mempersiapkan sama seperti seolah-olah Tuhan datang besok. Bertobatlah. Lakukan hal benar, praktekkan firman, setiap hari, setiap saat. Waktu tidak bisa berulang. Anggap Tuhan akan datang besok. Tapi tetap lakukan tugas dan tanggung jawabmu, seolah-olah engkau masih hidup 1000 tahun lagi. Ya, itu adalah satu kunci di mana kita terus harus ingat bahwa 2 hal, kekekalan dan ketika kita ada dalam dunia ini, 2 hal ini semuanya tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Karena itu kedatangan
Sama seperti perumpamaan tadi ya, yang sudah disinggung di depan tadi tentang gadis bijak, gadis bodoh. Boleh selanjutnya, ini kayaknya nggak jalan. Bukan, sebelumnya. Oke, ini. Sama, jadi di perumpamaan yang tadi ya. Jadi mereka yang hidup bijaksana itu mereka memang siap, ya. Mereka memang siap. Makanya dia tidak mau ketika orang minta membagikan minyaknya, enggak, karena apa? Dia bijak. Dia menjawab, nanti nggak cukup buat kamu dan nggak cukup buat saya. Seolah-olah sadis, tapi enggak, itu bijak, ya, itu bijak. Nah, di sini juga berbicara siap itu karena kita tahu bahwa itu sudah dipersiapkan sejak lama, tidak bisa sesuatu itu instan. Jadi mari persiapan kita setiap saat, setiap hari menyongsong menyambut kedatangan Tuhan ini, lakukan dengan baik dan benar. Cepat bertobat ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, karena apa kita harus melakukan itu? Karena dunia ini bukan rumah kita. Ya, Filipi 3:20 juga di situ. Kewargaan kita ini adalah kewargaan sorga, gitu. Jadi saudara, dan di sini kita semua adalah pendatang. Jadi kalau pendatang pasti kita kembali. Tapi untuk kembali itu kita harus tahu, saudara dan saya sudah selamat, betul. Tapi Tuhan mau kerjakan keselamatanmu selama kita masih ada di dalam dunia ini. Yang penting saya mau sudah selamat lah, yang penting saya lakukan aja semua apa yang saya mau, saya suka, ini enggak bisa. Karena saudara, ketika saudara diselamatkan Tuhan, saudara dibawa sama Tuhan untuk menjadi kawan sekerjanya. Saudara dibawa sama Tuhan untuk menjadi pribadi yang memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jadi bukan lagi kita, ya. Namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus hidup dalam aku. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara saya. Ya, dengan cepat yang ketiga. Bagaimana sekarang caranya hidup dengan bijaksana dan waspada? Dari Efesus 5 ayat 17 di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi ada kata usahakanlah. Itu bagian dan tanggung jawab saudara dan saya selama masih ada di bumi ini, supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang bijak. Bagaimana caranya? Banyak baca firman, lakukan dalam kehidupan kita, supaya itu terus menjadi lifestyle dalam kehidupan kita, menjadi kehidupan yang anytime ketika ada persoalan dalam kehidupan kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena Tuhan maunya apa yang kita lakukan tepat seperti yang Dia kehendaki. Untuk menjadi tepat, bangun hubungan dengan Tuhan. Sama seperti doa. Doa juga doa yang seperti apa yang dijawab oleh Tuhan? Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan doa yang mau seperti yang kita mau, bukan toh, nggak pernah seperti itu kan? Ayat firman Tuhan katakan doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Gimana caranya supaya sesuai dengan kehendak Tuhan? Tidak ada jalan lain, miliki hubungan dengan Tuhan supaya tahu apa yang Dia mau. Kalau saya dengan suami saya memiliki hubungan yang erat, jangankan dia ngomong, dia body language aja saya tahu maunya apa. Kira-kira begitu. Dengan Tuhan juga begitu, sama. Jadi kita semua di tempat ini, saudara dan saya, semua terus belajar dengan fokus tujuan kepada kekekalan. Bukan hanya sampai kepada keselamatan, tetapi saudara dan saya dipercayakan Tuhan untuk apa? Masuk menjadi mengikuti Tuhan untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Ya, itu yang Tuhan mau. Jadi mengisi hidup dengan pekerjaan yang membawa kemuliaan dengan Tuhan, fokus pada pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di Efesus 5 ayat 17 mengajarkan kita untuk apa? Memahami kehendak Tuhan melalui firman-Nya dan doa. Kalau kita berbicara soal firman Tuhan, bahwa di dalam hidup kita, ya, di dalam kehidupan saudara dan saya, firman Tuhan itu akan terus bekerja dalam diri kita dengan pimpinan Roh Kudus. Kita tidak bisa mencerna firman Tuhan dengan logika kita sendiri. Belum tentu itu benar. Tetapi kalau kita di dalam pimpinan Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita, maka kita akan bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena pada dasarnya gini loh, Roh Kudus itu akan selalu berbicara kan kepada kita, akan selalu ngingetin kepada kita.
Selalu loh. Kalau kita baca ayatnya dari 2 Timotius 3 ayat 16, di situ apa sih? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, dia bermanfaat untuk apa? Mengajar, mengingatkan kita dari kesalahan, ya. Itu semua pekerjaan daripada Roh Kudus melalui firman. Itu semua yang dilakukan akan membuat kita semakin kuat untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kebijaksanaan. Memiliki hidup yang bijaksana, gitu. Karena apa? Jadi kuncinya cuma satu. Firman itu, yang segala sesuatu yang diilhamkan Allah loh, bukan manusia yang mengilhamkannya. Nah, itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau saudara salah, dia ingetin, itu dia sedang mengajar kita. Maka dari itu kita tidak boleh menjadi bodoh. Tunduk dalam firman. Lakukan apa yang dia mau. Jadi di sini kita lihat bahwa ketika kita tidak mengikuti apa yang Roh Kudus mau, maka dia lama-lama akan bungkam. Itu intinya. Kalau dia sudah bungkam, udah selesai. Saudara jadi jalan sendiri. Tapi Tuhan sanggup mengingatkan, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau engkau mengaku dosa, itu yang paling penting. Ada front selama masih di bumi, selalu terbuka untuk kita bertobat. Jadi kita tetap fokus yuk sama hal-hal kekekalan, ya, bukan hal-hal yang sementara. Karena di sini kita harus terus memikirkan hal-hal yang di atas, ya. Berapa waktu yang lalu kita belajar. Baik, yang terakhir, kita yang keempat. Kita harus tetap hidup bijaksana dan waspada untuk menyambut kedatangannya. Di sini berbicara apa? Konsisten. Tuhan mau untuk saudara dan saya hidup konsisten. Karena yang paling sulit bagi Tuhan menemukan orang-orang yang setia sampai pada kesudahannya. Itu yang paling sulit. Ya, mari kita semua di tempat ini tetap menjadi golongan yang setia sampai pada akhirnya. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sama seperti yang tadi sudah kita singgungkan. Kalau kita tahu akan ada pencuri masuk rumah, pasti dong kita berjaga-jaga, ya. Di Alkitab aja ditulis itu. Kalau kita tahu sesuatu, oh iya, bulan depan saya harus bayar sekolah anak tanggal sekian, harus bayar listrik tanggal sekian, gitu. Pasti dong kita prepare dari sekarang, karena sudah tahu tanggal segitu harus bayar ini, tanggal segitu harus bayar itu, gitu kan. Tapi untuk sesuatu yang kita tidak tahu, tidak gampang, lupa. Kadang-kadang kita jalan aja terus gitu. Padahal itu hal yang kita justru harus berjaga-jaga. Nah, dalam hal ini adalah kedatangan Tuhan, bukan hal yang remeh. Ini hal yang dahsyat sekali soal kedatangan Tuhan. Karena udah nggak ada yang bisa tolong, gitu. Ya, mungkin kita belum bisa bayar sekolah anak, mungkin saudara kita bisa tolong, ya kan? Gitu. Mungkin tiba-tiba maaf saudara kita ada yang berpulang, gitu. Kondisi kita tidak persiapan juga, tapi masih bisa saudara tolong misalkan. Tapi soal kedatangan Tuhan, ini benar-benar sangat eksklusif. Tidak ada satu orang pun yang bisa tolong. Urusannya pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Amin. Mari kita jadi pribadi-pribadi yang bijak, sehingga kita bisa masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan kita bersama-sama. Jadi kedatangan Sang Raja sebagai penghargaan bagi orang yang bijaksana. Wahyu 22 ayat 12 di sana menjelaskan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan upah bagi mereka yang hidup dengan bijaksana dan setia. Karena hari-hari ini kesetiaan sulit didapatkan. Tantangan distraksi dunia terlalu besar. Maka kita hanya bisa menghandle itu dengan cara kita terus bangun hubungan dengan Tuhan. Ini yang tidak mudah. Bangun hubungan dengan Tuhan, masalahnya masih ada? Masih. Tetapi sikap kita yang akan menjadi berbeda. Manusia lihat apa yang di depan
Tuhan lihat hati. Makanya sama seperti gadis bijak, gadis bodoh. Siapa yang masuk? Gadis bijak kan? Gitu. Kenapa dia bisa masuk? Karena satu, dia setia, dia tahu, dia persiapan, ya. Tetapi juga gini, gadis bijak, gadis bodoh itu juga menggambarkan orang Kristen. Semua orang Kristen, semua orang percaya loh. Bukan orang bukan percaya. Karena apa? Dia tahu dia akan menyambut rajanya, dia akan menyambut mempelai. Semua adalah orang percaya. Tapi kenapa dari semua padahal orang percaya? Jadi tidak semua dong orang Kristen kalau gitu akan selamat. Pertanyaannya begitu. Karena apa? Yohanes kan bilang gini, barang siapa mengaku dengan mulut, percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan selamat kan? Gitu. Tapi persoalan mengaku itu mudah, manusia bisa lihat karena mengaku dengan mulut. Tapi bicara percaya dalam hati, indikatornya hanya Tuhan sendiri. Betul? Jadi apakah kita benar-benar menjadi pribadi yang percaya? Urusannya langsung sama Tuhan. Tapi bicara mengaku bisa mudah, ya. Karena percaya itu akan diuji nanti. Masalah percaya akan diuji. Iman kita tentang percaya kepada Kristus akan diuji. Dan itu Tuhan sendiri yang akan mengujinya. Maka itu yuk kita berjaga. Bagaimana supaya percaya kita menjadi kuat? Hidup melekat dengan Tuhan terus. Hidup melekat dengan Tuhan terus. Supaya apa? Kita bisa bijaksana dan tetap waspada. Anytime Tuhan datang, kita siap. Karena yang sulit didapati Tuhan adalah orang yang setia sampai pada kesudahan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Pemusik silahkan ke depan. Kita akan bawa di dalam doa apa yang kita sudah dengar pada pagi hari ini. Apa yang kita sudah dengar dari kebenaran firman ini, hanya kekuatan dan kemampuan dari Tuhan saja yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang bijaksana. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuat dirinya, aku mau bijaksana dengan kekuatanku, dengan pikiranku. Gak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Mari kita bawa dalam doa.